Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan pada hari ini berjudul Antara Para Imam dan Para Rasul serta Pemecahan Roti. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 yang tertulis demikian: Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang imam dalam kitab Perjanjian Lama adalah orang yang ditahbiskan, sehingga ia layak untuk memimpin upacara roti tidak beragi. Namun, apakah rantai pentahbisan para imam itu tidak terputus hingga saat ini? Jika yang dimaksud adalah para rabi dan imam Yahudi, maka benar bahwa sampai saat ini rantai pentahbisan para imam itu tidak terputus. Akan tetapi, jika yang dituju adalah para rasul atau para murid Yesus, maka rantai pentahbisan imam itu telah terputus. Sebab pada mulanya seorang rasul atau murid Yesus adalah mereka yang dipanggil dan mengikut Yesus. Para rasul atau murid-murid Yesus tidak ditahbiskan seperti para imam Yahudi. Bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah ditahbiskan seperti para imam Yahudi. Di dalam kitab Perjanjian Baru, justru para imam Yahudilah yang menyalibkan Yesus Kristus. Sehingga dengan bangkitnya Yesus dari kematian, maka itu berarti Yesus ditahbiskan oleh Allah sendiri. Nama Yesus diangkat sangat tinggi, terkemuka dunia akhirat. Segala lidah pun mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan Allah sendirilah yang mengangkat Yesus sebagai imam besar di atas Melkisedek. Karena itulah Yesus berkuasa untuk memecahkan roti sebagai tanda bahwa tubuhnya telah dipecahkan bagi keselamatan umat manusia di seluruh bumi. Dengan demikian, berbahagialah setiap umat yang ikut dalam pemecahan roti perjamuan kudus, karena Yesus Kristuslah yang memecahkan roti bagi saudara dan bagi kita semua. Pelayanan pendeta dan penatua dalam perjamuan kudus adalah simbol pelayanan para rasul yang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan simbol rasul atau murid tidak hanya tertuju pada pendeta dan penatua, melainkan juga pada setiap orang yang melakukan firman Tuhan.
Alkitab dengan jelas menuliskan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Artinya, tanda seorang murid ataupun rasul tidak terletak pada upacara pentahbisannya, melainkan terletak pada kehidupannya yang setia melakukan firman Tuhan. Sehingga perjamuan atau pemecahan roti tidak hanya dilakukan ketika berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul di Bait Allah, tetapi juga ketika berada di dalam rumah masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Sebab pada hakikatnya Yesuslah yang memecahkan roti, sehingga ketika kita melakukannya, kita mengingat akan Dia. Karena itu, janganlah kita menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di sorga. Matius 23 ayat 9. Dengan demikian, Allah adalah Bapa, dan Yesus Kristus adalah Imam, serta kita adalah murid-murid-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam firman-Mu dan di dalam Roh-Mu yang juga kami sebut sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala hikmat yang boleh kami dapatkan setiap hari. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai kami dalam istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Kami juga bersyukur oleh karena kasih-Mu ya Allah, sehingga kami dapat memanggil-Mu Bapa. Dan di dalam Yesus Kristus, Sang Imam Agung, kami beroleh pengampunan. Bahkan ketika kami melakukan firman-Mu, kami dapat benar-benar menjadi murid-Mu. Sungguh merupakan sukacita besar bagi kami yang adalah manusia biasa. Biarlah langkah kami ke depan dapat selalu memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami hari demi hari, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat ikut memuliakan nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak membeda-bedakan. Semua kami sama di hadapan-Mu yang Maha Kudus, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.